Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Maufiroh, NIM T 2018-1422. Di sini saya dari kelompok 10 mau menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur keragaman. Keragaman di sini berasal dari kata ragam yang menurut KKBI yang artinya adalah tingkah laku, macam jenis lagu, musik, warna, corak, tata bahasa. Sehingga keragaman berarti perihal beragam-ragam, berjenis-jenis. Keragaman di sini yang dimaksud adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan-perbedaan di dalam berbagai bidang, terutama pada suku, bangsa, ras, dan agama, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Di sini keberagaman dipergunakan dalam pengertian secara umum sebagai pernyataan yang bervariasi. Menurut Roosevelt Thomas, keberagaman adalah menunjukkan adanya perbedaan, kesamaan, dan ketegangan yang berhubungan yang terjadi pada setiap bauran yang dapat terdiri beberapa dimensi keragaman seperti perbedaan ras, suku, etnis, umur, dan lainnya. Macam-macam unsur keragaman di sini. Yang pertama adalah suku dan ras. Suku bangsa adalah satu kesatuan sosial yang terkait oleh kesadaran terhadap suatu kebudayaan yang dikuatkan oleh adanya kesatuan bangsa. Selain itu, suku bangsa juga terikat suatu kesatuan geografis. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Yang kedua adalah agama dan keyakinan. Menurut Hanum, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Agama adalah bentuk keyakinan yang memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Masalah agama tak akan mungkin dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah unsur ketiga adalah ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Unsur yang keempat adalah tata krama. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Unsur yang kelima adalah kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan macam-macam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mental. Unsur yang keempat adalah tata krama. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Unsur yang kelima adalah kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan macam-macam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai poin B, yaitu menjaga keragaman, kesederajatan dan kemartabatan, yaitu terdiri untuk menjaga kemartabatan, kesejahteraan dan kemartabatan itu ada 4 faktor, yaitu melalui lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kemasyarakatan, di mana
lembaga legislatif sendiri. Ya, baik. Selanjutnya peran legislatif, di mana peran legislatif ini di dalam pemerintahan yaitu mengatur suatu perundang-undangan yang adil, tidak memihak, untuk menjaga keragaman, kemartabatan dan kemartabatan dan kesederajatan. Di mana peran lembaga legislatif ini yaitu mengatur suatu perundang-undangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan yang kedua yaitu peran dalam pemerintah, yaitu peran eksekutif, di mana peran eksekutif ini contohnya saja misalnya presiden yang memberi contoh untuk kepada masyarakat mengenai keadilan atau kemartabatan dan keberagaman itu. Jadi presiden memberi contoh terhadap masyarakat untuk mengelola dan menjaga pentingnya keragaman itu sendiri. Setelah itu lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif ini terdiri atas misalnya Polri dan TNI yang menjaga masyarakat untuk keadilan hukum, di mana keadilan hukum sendiri Polri memberikan keleluasaan untuk masyarakat sebagai pedoman di dalam yang diberikan oleh pihak eksekutif itu, di dalam pihak yang dibuat perundang-undangan itu. Jadi peran yudikatif itu memiliki peran untuk keadilan hukum. Jadi tidak memandang suatu kebudayaan yang salah maupun tidak salah. Jadi keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu peran masyarakat, di mana peran masyarakat itu yaitu perannya sangat penting untuk menjaga keadilan. Ya, peran masyarakat itu di mana kita mengambil asas ideologi bangsa kita sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan berpancasila yang sesuai ideologi bangsa Indonesia sendiri. Di mana kita dapat memperkuat, mempercerdas dan berbudaya cakap yang terkenal sudah di Indonesia. Jadi intinya kita dapat taat kepada hukum dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi saling berkaitan antara lembaga eksekutif yang membuat perundang-undangan, legislatif yang membuat perundang-undangan, eksekutif yang membuat eksekutif yaitu pemerintah yang memberi contoh kepada masyarakat, selanjutnya yudikatif yang memberi hukuman antara salah dan tidaknya, jadi adil, dan selanjutnya masyarakat yang menjaga keberagaman atau menjaga tingkah laku yang di dalam asas pemerintahan itu sendiri, untuk menjaga saling keragaman dan keberagaman, kesederajatan dan keragaman dan kemartabatan itu sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya diselesaikan oleh teman saya. Salah maupun tidak salah, jadi keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu peran masyarakat, di mana peran masyarakat itu yaitu perannya sangat penting untuk menjaga keadilan. Ya, peran masyarakat itu di mana kita mengambil asas ideologi bangsa kita sendiri, yaitu
Bhinneka Tunggal Ika dan berpancasila yang sesuai ideologi bangsa Indonesia sendiri. Di mana kita dapat memperkuat, mempercerdas dan berbudaya cakap yang terkenal sudah di Indonesia. Jadi intinya kita dapat taat kepada hukum dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi saling berkaitan antara lembaga eksekutif yang membuat perundang-undangan, selanjutnya legislatif yang membuat perundang-undangan, eksekutif yang membuat eksekutif yaitu pemerintah yang memberi contoh kepada masyarakat, selanjutnya yudikatif yang memberi hukuman antara salah dan tidaknya, jadi adil, dan selanjutnya masyarakat yang menjaga keberagaman atau menjaga tingkah laku yang di dalam asas pemerintahan itu sendiri, untuk menjaga saling keragaman dan keberagaman, kesederajatan dan keragaman dan kemartabatan itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya diselesaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesederajatan dan kemartabatan manusia. Kesederajatan merupakan suatu kondisi yang mana di dalamnya itu terdapat perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia, akan tetapi tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan yang hierarki. Semua orang mempunyai kesederajatan yang dijamin oleh undang-undang. Kesamaan derajat ini berwujud jaminan atas hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, hak ini yang biasa kita kenal dengan hak asasi manusia ataupun HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diperoleh manusia secara sama, sebagai wujud kesamaan dan kesederajatan. Dalam perkembangannya, upaya untuk menegakkan hak asasi manusia itu pernah diperjuangkan di beberapa negara dengan menghasilkan berbagai naskah kesepakatan. Nah, berbagai hal menjadi penyebab berkurangnya hak-hak dasar manusia, yakni diantaranya persamaan hak, persamaan derajat, dan keragaman yang ada pada negara tersebut. Bisa dicontohkan yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya ialah tentang problematika diskriminasi dan etnosentrisme. Pasti teman-teman sudah pernah dengar kan tentang diskriminasi itu. Diskriminasi kan identik dengan mungkin penindasan ya kepada kaum lemah. Jadi di sini diskriminasi adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk membedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan warna kulit, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status sosial ekonomi, mungkin juga jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, pandangan ideologi dan politik. Nah, di sini Swim menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek rasial, etnik, dan agama. Contohnya ialah menganggap orang negro itu bodoh, itu termasuk prasangka. Sedangkan melarang mereka bekerja dan bersekolah karena mereka berkulit hitam itu termasuk diskriminasi. Pada dasarnya diskriminasi itu tidak terjadi begitu saja. Banyak hal-hal yang menjadi faktor terjadinya diskriminasi ini. Mungkin di antaranya ialah karena persaingan yang semakin ketat dalam bidang kehidupan. Yang kedua ialah tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Jadi bisa dikatakan intimidasi dari kelompok yang lebih kuat gitu. Yang ketiga ialah ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan. Jadi orang-orang miskin itu, orang-orang yang lemah itu tak berdaya gitu. Menurut Ahmadi, sebab-sebab terjadinya prasangka ataupun diskriminasi ini didasarkan pada hal-hal berikut, yakni yang pertama ialah latar belakang sejarah. Jadi banyak orang yang berprasangka lalu melakukan diskriminasi pada
sejarah masa lalu itu, contohnya pada masa Orde Baru, ketika ada kebijakan bahwa keturunan dari orang-orang yang dianggap dan diduga terkait dengan G30 SPKI mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, khususnya pegawai negeri. Nah, yang kedua yakni etnosentrisme, yang mana etnosentrisme ini termasuk ke dalam diskriminasi. Di sini etnosentrisme ini merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi yang mana pandangan yang merasa bahwa kelompoknya sendiri adalah pusat segalanya, sehingga semua kelompok yang lainnya selalu dibandingkan dan dinilai sesuai standar dengan kelompoknya. Nah, dengan demikian, etnosentrisme selalu menganggap kebudayaan kelompoknya itu sebagai kebudayaan yang paling baik di antara kelompok-kelompok yang lain. Setiap suku bangsa atau ras tertentu akan memiliki ciri khas kebudayaan yang sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Etnosentrisme ini yaitu suatu kecenderungan yang menganggap nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai sesuatu yang prima. Yang ketiga ialah adanya perkembangan sosiokultural dan situasional. Dan yang keempat ialah bersumber dari faktor kepribadian. Jadi semua itu kembali kepada pribadi diri masing-masing. Yang kelima ialah adanya perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan agama, itu juga mempengaruhi. Yang terakhir ialah faktor kesenjangan sosial dan ekonomi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.